Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel with me Mem Yanti. Kita akan belajar bahasa Inggris lagi hari ini. Seperti yang saya janjikan di video saya sebelumnya, saya akan membahas lebih dalam perbedaan dan persamaan antara must dan have to. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan must dan have to ini merupakan kata yang sering digunakan untuk mengungkapkan obligation and necessity. Secara umum, obligation and necessity adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Saya tidak akan membahas lebih detail lagi tentang obligation and necessity karena sudah saya jelaskan cukup detail di video saya sebelumnya. Kalau kalian mau menonton, silahkan cek description box-nya. Saya akan menaruh linknya di sana. Oke? Kita mulai saja pembahasan untuk hari ini, yaitu must versus have to. Seperti di video sebelumnya, kalian sempat mendengarkan penjelasan dari saya kalau must dan have to ini memiliki fungsi dan arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu harus. Nah, kita bahas dulu dari persamaannya ya. Persamaan untuk must dan have to dalam bahasa Indonesia, baik must maupun have to keduanya memiliki arti yang sama, yaitu harus. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, baik must maupun have to keduanya sama-sama digunakan dalam mengungkapkan obligation and necessity dalam bahasa Inggris. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, must dan have to merupakan salah satu modal atau kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan obligation and necessity ya. Setelah mengetahui apa persamaan antara must dan have to, kita akan menginjak ke bagian berikutnya, yaitu perbedaan antara must dan have to. Ada beberapa perbedaan untuk must dan have to ini. Yang pertama, saya bahas dari must dulu. Must digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban yang berasal dari diri kita sendiri atau internal. Lalu bagaimana dengan have to? Have to digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban yang berasal dari pihak luar atau eksternal. Oke, sudah kelihatannya perbedaannya. Must untuk keharusan dari diri kita sendiri, have to keharusan yang berasal dari pihak luar. Perbedaan yang selanjutnya, must tidak memiliki bentuk kata kerja kedua atau past participle. Sedangkan have to memiliki bentuk kata kerja kedua atau past participle yang kita sebut dengan had to. Jadi ini perbedaan yang kedua. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat untuk menjelaskan kejadian atau kegiatan di waktu lampau, itu kan wajib menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, past participle. Dan kalau kalian mau menggunakan obligation and necessity di waktu lampau, di kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu lampau, kalian tidak boleh menggunakan must. Kalian cuma boleh menggunakan have to dan dalam bentuk past tense-nya atau kata kerja bentuk keduanya, yaitu had to, seperti itu. Saya akan berikan contoh perbedaan penggunaan have to dan had to ya. Have to untuk kalimat keharusan di masa sekarang dan had to keharusan di waktu lampau. Yang pertama untuk contoh have to. I have to sleep before 11 p.m. Saya harus tidur sebelum jam 11 malam, mungkin karena paginya bekerja atau sekolah atau kuliah ya. Jadi ada kewajiban yang memaksa dia untuk tidur sebelum jam 11. Yang kedua, contoh untuk had to adalah when I was a kid, I have to sleep before 9 p.m. Ketika saya dulu kecil, sudah kelihatan dari kalimatnya ini jelas-jelas menceritakan kejadian di masa lampau, berarti ini adalah past participle, karena itu tidak boleh menggunakan have to, karena itu dia menggunakan had to. I had to sleep before 9 p.m. Ketika saya kecil, saya itu harus tidur sebelum jam 9. Jadi bisa dibedakan ya penggunaan kata have to, kapan menggunakan have to dan kapan menggunakan had to.
Sekarang kita kembali lagi ke perbandingan antara must dan have to. Kita tinggalkan dulu yang had to karena kita sedang fokus ke must versus have to ya. Contoh untuk must, masih ingat? Must digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang berasal dari diri kita sendiri. Contoh yang pertama, I must sleep early tonight. Saya harus tidur lebih awal malam ini. Kalimat kedua, I must learn English this year. Oke, saya harus belajar bahasa Inggris tahun ini. Dari kalimat ini kalian bisa menyimpulkan bahwa kedua kalimat ini merupakan kata yang berasal, tapi kalimat yang berasal dari kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat pertama dia bilang dia harus tidur lebih awal. Mungkin dia merasa bahwa besok pekerjaannya banyak atau besok dia harus berangkat lebih pagi dari hari-hari biasanya. Jadi dia bilang saya harus tidur lebih awal malam ini, seperti itu. Kalau contoh yang kedua, saya harus belajar bahasa Inggris tahun ini. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan bahwa dia harus bisa berbahasa Inggris dari siapapun, tapi dia ingin mengupgrade skill dia dalam bahasa. Jadi dia menargetkan atau mengharuskan dirinya tahun ini harus bisa belajar bahasa Inggris, seperti itu. Kita masuk ke contoh have to. Contoh kalimat pertama adalah I have to finish this report before 3 p.m. Mr. Martin need to read it before going home. Contoh yang kedua, my doctor said I have to exercise 3 times a week. Oke. Kalimat pertama dulu yang kita bahas ya. Saya harus menyelesaikan laporan ini sebelum jam 3 karena Pak Martin perlu membacanya sebelum pulang. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini bukan sepenuhnya kesadaran atau kewajiban yang keluar dari dia, tapi dia harus menyelesaikan laporannya karena Pak Martin ini perlu membaca sebelum dia pulang. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi dia menyatakan keharusan untuk menyelesaikan laporannya. Contoh yang kedua, my doctor said I have to exercise 3 times a week. Dokter saya bilang saya harus olahraga 3 kali seminggu. Di sini pun sama, ada pihak eksternal yang mempengaruhi dia menyatakan keharusan untuk olahraga 3 kali seminggu. Siapa? Faktor eksternalnya si dokter. Jadi mungkin si orang ini badannya kurang sehat atau perlu menurunkan berat badan gitu ya. Jadi disarankan oleh dokternya untuk olahraga 3 kali seminggu. Jadi itu keharusan yang sebenarnya bukan murni dari dia, tapi karena ada pihak lain, pihak luar yaitu dokter memaksa dia seperti itu. Kita sudah mempelajari persamaan dan perbedaan must dan have to. Yang selanjutnya kita akan mempelajari bentuk negatif dari must dan have to, yaitu must not versus do not have to. Kenapa bentuk dari negatif must dan have to ini perlu dibahas? Karena ketika dia sudah berubah menjadi bentuk negatif, dari must menjadi must not, dari have to berubah menjadi do not have to, must dan have to ini mengalami perubahan fungsi dan arti. Must not memiliki arti dilarang atau tidak boleh dilakukan. Kalau must tadi yang bentuk positif artinya kan harus ya. Tapi begitu berubah menjadi must not, dia memiliki arti dilarang atau tidak boleh dilakukan. Nah selanjutnya, do not have to memiliki arti tidak harus dilakukan, tapi dilakukan pun tidak masalah atau justru pada kondisi tertentu lebih baik. Kalau tadi have to, kalian masih ingat itu artinya juga harus ya, tapi keharusan yang berasal dari pihak eksternal. Jadi artinya berubah lumayan total ya ketika berubah menjadi negatif. Kita masuk saja ke contoh kalimat must not dan do not have to supaya tahu perbedaannya. Must not, they must not use their mobile phone during lesson. Must dan not bisa disingkat menjadi mustn't ya, seperti kalimat yang tertulis di situ. Artinya mereka dilarang menggunakan handphone selama pelajaran.
Yang kalimat kedua, passenger mustn't lean on the door. Penumpang dilarang atau tidak boleh bersandar di pintu. Jadi artinya sudah bukan tidak harus lagi tapi dilarang ya. Yang selanjutnya, contoh untuk do not have to. Masih ingat artinya do not have to adalah tidak harus dilakukan, tapi dilakukan pun boleh-boleh saja. They don't have to read all the books at once. Mereka tidak perlu membaca semua bukunya sekaligus. Yang kedua, she doesn't have to come to the meeting. Dia tidak perlu datang ke rapat. Ini kelihatan ya artinya, bisa dilihat. Yang contoh pertama, mereka tidak perlu membaca bukunya sekaligus. Tapi apabila dibaca, apakah masalah? Tidak. Justru mungkin lebih baik karena cepat selesai ya. Contoh yang kedua, dia tidak perlu datang ke rapat. Tapi misalnya dia datang, apakah dilarang atau tidak boleh? Tidak. Jadi dia datang boleh-boleh saja, tapi bukan merupakan hal yang wajib dilakukan untuk dia datang ke rapat tersebut. Seperti itu. Terima kasih kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong like, komen di bawah video apa yang mau dibahas selanjutnya, dan yang pastinya jangan lupa subscribe serta share, karena dengan subscribe dan share kalian membantu YouTuber kecil seperti saya untuk bisa lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi dalam membuat materi untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.